tema homili pagi ini tentang roh pengajar dan doa. Para saudara-saudari kekasih Tuhan, berangkat dari pengalaman sehari-hari, dari praktek doa harian kita, yang namanya berdoa itu sulit atau mudah? Gimana? Sulit atau mudah? Mudah atau sulit? Mudah jika orang sudah terbiasa berdoa. Sulit jika orang belum atau bahkan tidak terbiasa berdoa. Terutama menyangkut doa pribadi. Doa sendiri. Ditambah lagi doa sendiri tanpa teks doa. Tanpa membaca dari buku doa. Itu doa yang sangat sulit. Itulah sebabnya kalau dari pengalaman harian kita, berdoa itu tidak gampang, berdoa itu sulit. Kita perlu seorang penolong. Dan pertolongan itu datang dari yang disebut roh pengajar. Dan ini yang menjadi tema novena Pentakosta, novena Roh Kudus hari yang ketiga hari ini. Roh Kudus bisa disebut juga roh pengajar. Gereja lewat katekismus Gereja Katolik menggunakan dua istilah. Yang pertama, Roh Kudus atau roh pengajar itu disebut pelatih doa. Dicatat dalam katekismus Gereja Katolik nomor 741. Roh Kudus itu pelatih doa. Seperti seorang pemain sepak bola, dia bisa bermain sepak bola begitu atraktif, menarik, menghibur, bahkan bisa bikin gol. Karena dilatih terus-menerus oleh seorang pelatih yang profesional. Demikian juga dalam berdoa. Menjadi mudah, menjadi lancar, jika ada dan melibatkan pelatih doa, yakni Roh Kudus. Yang kedua, digunakan istilah guru doa. Dicatat dalam katekismus Gereja Katolik nomor 2672. Ditegaskan lagi di nomor 2681. Roh Kudus adalah roh pengajar, guru doa. Guru yang mengajar setiap orang bagaimana mesti berdoa. Bagaimana berdoa. Apalagi kalau tanpa teks,
tanpa buku doa. Bagaimana dari hati yang terdalam meluap kata-kata doa. Dan kata-kata doa itu tidak hanya beberapa kata lalu berhenti, atau beberapa kalimat lalu berhenti. Bisa berkata-kata, bisa berkalimat-kalimat, bisa panjang. Tergantung roh itu mau mengajar berdoa seperti apa. Hari ini kita mendengar kata-kata doa dari Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes bab 17. Yesus yang menyatu dengan Roh Kudus. Ia bisa berdoa secara pribadi yang ditujukan kepada Allah Bapanya. Bahkan doanya panjang, tetapi tidak bertele-tele. Panjang, tetapi tidak bertele-tele. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca Injil Yohanes bab 17, doa Yesus. Itu satu bab isinya hanya doa Yesus. Dan ini adalah doa yang terpanjang dari doa Yesus yang dicatat dalam Injil. Hanya dijumpai dalam Injil Yohanes bab 17. Ayat 1 sampai 11a dibacakan hari ini. Ayat berikutnya, ayat 11b sampai dengan ayat 19 akan kita dengarkan hari Rabu yang akan datang. Lalu ayat 20 sampai dengan ayat 26 akan kita dengarkan hari Kamis yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak apa yang Yesus doakan ketika ia berdoa kepada Bapanya. Salah satu isi doa itu ialah bahwa dia memuliakan Bapa di surga ketika ia ada di bumi. Kita dengar tadi di ayat 4. Yesus berkata, "Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam doanya Yesus memuliakan Bapa. Ia memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang ia berikan kepadanya untuk ia lakukan. Kata-kata doa Yesus seperti ini bisa menginspirasi bagaimana kita berdoa. Kita pun juga bisa berdoa dengan mencontoh doa Yesus atau berdoa dalam semangat Yesus, memuliakan Bapa di surga dengan menyelesaikan pekerjaan yang ia berikan kepada kita untuk kita lakukan. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang mesti kita lakukan? Sehingga dengan pekerjaan itu kita memuliakan Bapa di surga. Kita ingat akan pertanyaan banyak orang ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang dicatat oleh penginjil Yohanes dalam bab 6.
Yohanes bab 6. Di ayat 28 orang banyak itu bertanya begini, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu Yesus menjawab, dicatat di ayat berikutnya, ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa Dia yang telah diutus Allah, yang kepadanya kita mesti percaya? Siapa? Yesus. Dialah yang telah diutus Allah. Dan Yesus minta supaya kita percaya kepadanya. Inilah yang mesti dikerjakan setiap hari sepanjang hidup kita. Percaya kepada Yesus. Dan ini tidak gampang. Untuk memiliki iman kepercayaan kepada Yesus yang kuat, yang kokoh, yang tidak gampang tergoyahkan oleh apapun yang kita alami sehari-hari. Diperlukan rahmat dari Tuhan, dan rahmat itu bisa mengalir dalam hidup kita lewat doa. Maka kita kadang mendengar, kadang kita tahu bahwa ada orang yang sudah percaya kepada Yesus, suatu saat tidak lagi percaya kepada Yesus. Suatu saat entah apapun alasan yang dibuat atau yang disampaikan, tidak lagi menjadi pengikut Yesus, meninggalkan gereja. Tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya, yakni percaya kepada Yesus. Kan itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon agar roh pengajar, guru doa, pelatih doa, yakni Roh Kudus, sungguh-sungguh selalu ada dalam diri kita, menyatu dengan kita, supaya Ia juga menginspirasi kita, membimbing kita dalam praktek doa harian kita, terutama dalam doa pribadi. Dalam doa bersama enggak masalah, kita bisa nunut orang. Seperti dalam bacaan pertama, Kisah bab 1 ayat 12 sampai 14. Para rasul berdoa bersama. Enggak masalah, ada yang memimpin, tinggal ikut saja. Tapi dalam doa pribadi, kita bisa bengong, mau doa apa? Cuntel, tidak ada inspirasi. Dan kemudian tergoda untuk tidak berdoa, lebih baik mengerjakan yang lain. Maka membuka hati bagi roh pengajar adalah penting, sebab dialah pelatih doa, dialah guru doa kita. Tuhan memberkati.